Shalom anak-anak, apa kabar kalian pada hari ini? Memang berharap kalian tetap sehat, tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran ya. Nah, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita yang baru. Namun sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan boleh memberkati kami, membangunkan kami dari istirahat kami Tuhan, dan kami pun boleh Tuhan berikan kesehatan, juga nafas kehidupan yang baru. Tuhan terima kasih buat berkat-Mu, buat kebaikan-Mu kepada kami. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu mau belajar, kiranya Tuhan berkati kami, berkati guru kami yang mengajar, juga berkati orang tua kami yang bekerja maupun mendampingi kami belajar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran 8. Pembelajaran 8, kalian lihat buku paket kalian, itu judulnya adalah Ketika Aku Lemah, Tuhan Menolongku. Ketika Aku Lemah, Tuhan Menolongku. Ya, buka buku paketnya di halaman 74. Halaman 74 kita akan belajar tentang seorang tokoh di sini. Nah, untuk ininya kalian perhatikan buku paketnya, kita akan baca sama-sama ya. Ya, perhatikan bukunya. Cerita atau ilustrasi tersebut, ada cerita di sini dikatakan, tebarkanlah pondokku. Kita baca dulu ya ceritanya ya. Ada sebuah kapal karam, satu-satunya penumpang kapal yang selamat terdampar di sebuah pulau kecil tak berpenghuni. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan menyelamatkannya. Setiap hari ia pergi ke tepi pantai dan memandang ke kaki cakrawala menantikan pertolongan. Tetapi kelihatannya tidak ada yang datang. Lelah menunggu, ia mulai membangun pondok kayu kecil yang berteduh dan menyimpan barang miliknya. Suatu hari sepulang dari mencari makan, ia tiba di pondok dan menemukan pondok kecilnya terbakar. Asap membumbung tinggi ke langit. Hal terburuk terjadi. Semua yang dimiliki habis terbakar. Ia terdiam dengan kecewa dan marah. Tuhan, mengapa Engkau melakukan ini terhadap saya? Ia berteriak dan menangis. Keesokan harinya, ia terbangun oleh suara sebuah kapal yang mendekati pulau. Kapal itu datang untuk menyelamatkannya. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Tanyanya kepada orang yang datang menyelamatkannya. Kami melihat sinyal asapmu, jawab mereka. Jadi mungkin dia merasa marah kepada Tuhan ketika pondoknya terbakar ya. Tapi dia tidak tahu di balik itu ada rencana Tuhan, bahwa ketika pondoknya terbakar, asapnya mengebul. Disitulah kapal melihat, dan itu adalah sinyal ada seseorang di sana, di pulau sana. Akhirnya mereka datang untuk menolong orang tersebut ya. Jadi kita nggak tahu kapan pertolongan Tuhan datang. Nah, dari cerita ilustrasi tersebut mungkin merupakan satu dari sebagian besar peristiwa yang kita alami ya. Tentu pengalaman hidup kita akan lebih kaya dengan pengenalan akan Tuhan yang selalu menolong di tengah-tengah kelemahan kita. Pria malang dalam cerita tersebut tidak menyadari bahwa semua hal yang ia alami terjadi dengan sepengetahuan Tuhan. Coba kalian bayangkan, kalau gubuk pria tersebut tidak terbakar, apakah ia akan mendapatkan pertolongan? Ya, kalian benar. Pria tersebut tidak akan pernah mendapatkan pertolongan. Bahkan mungkin saja ia akan meninggal di pulau terpencil tersebut ya. Jadi kita nggak tahu kapan pertolongan Tuhan datang ketika kita menghadapi satu masalah, apapun masalah kita ya. Tuhan selalu bekerja dalam segala situasi dan kondisi. Tuhan tidak pernah membedakan siapa kita dan dari keluarga mana kita berasal. Pertolongannya berlaku bagi setiap orang. Jadi pertolongannya Tuhan tidak melihat, oh ini orang kaya, ini orang miskin, ini orang Kristen, ini orang tidak rajin ke gereja, tidak. Tapi pertolongan Tuhan selalu dan berlaku bagi setiap orang ya. Hal yang perlu kita lakukan adalah selalu menggantungkan diri kepadanya, sebab dialah sumber segala pertolongan ya. Jadi Tuhan adalah sumber segala pertolongan yang kita alami, yang kita rasakan saat ini ya. Salah satu tokoh Alkitab yang selalu menggantungkan diri kepada Tuhan adalah Nabi Nuh. Adakah di antara kalian yang pernah mendengar cerita tentang Nuh? Ya, kalian pernah dengar ya, bahkan dari mulai sekolah minggu kita mendengar cerita tentang Nabi Nuh. Dalam perjanjian lama, dalam Kejadian 6 ayat 9 sampai 8, Kejadian 6 ayat 9 sampai Kejadian 8 ayat 22, diceritakan bagaimana Nuh dan keluarganya ditolong Tuhan dari musibah air bah. Nuh dan keluarganya mendapatkan pertolongan Tuhan karena mereka mengakui bahwa mereka lemah dan tidak berdaya. Ketika kita merasa lemah,
Ketika kita merasa tidak berdaya, disitulah tangan Tuhan turun. Disitulah Tuhan menolong kita, ya. Nuh dan keluarganya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Dan satu lagi, ketika kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, ini menjadi kunci jawaban Tuhan akan menolong kita, ya. Jadi tadi yang pertama, kita menggantungkan diri kita kepada Tuhan dan terus kita kita mengakui bahwa Tuhanlah yang bisa menolong kita. Terus yang ketiga, kita tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan kita pun tidak akan meninggalkan Tuhan, ya. Nah, dalam Perjanjian Baru ada kisah dalam kitab Markus 4 ayat 35 sampai 41. Diceritakan bagaimana Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Murid-murid pada waktu itu merasa takut. Mereka merasa akan segera binasa. Mereka lupa bahwa mereka memiliki Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Ketika melihat angin ribut diredakan, mereka takjub dan takut. Kemudian berkata, siapakah gerangan orang ini sehingga angin ribut dan danau pun teduh kepadanya, taat kepadanya, ya. Ingat cerita Nabi Nuh, kisah tentang Tuhan Yesus yang bersama dengan murid-muridnya berada di tengah danau. Semua muridnya ketakutan. Tuhan Yesus tertidur di kapalnya. Terus mereka membangunkan Tuhan Yesus. Tidakkah kau khawatir kita akan tenggelam? Tuhan berkata, kenapa kamu takut? Ya, kita akan tenggelam. Tuhan berkata kepada angin itu, tenang, diamlah. Terus orang-orang heran, wah, siapa ini? Kok bisa meredakan angin ribut? Nah, Tuhan bilang, berarti kamu kurang percaya. Nah, kalau kita mau Tuhan menolong kita harus yakin sepenuhnya. Sepenuh hati kita harus yakin bahwa Tuhan akan menolong kita, ya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya, menggantungkan kehidupan kita kepadanya dalam keadaan apapun, karena Dialah empunya kehidupan kita. Karenanya Tuhan yang punya kehidupan kita. Mungkin ya memang kita ada mama, papa, keluarga kita, tapi ingat, yang mempunyai nafas kehidupan kita, yang membuat kita ada sampai saat ini, itu hanya karena Tuhan. Jadi Tuhanlah yang mempunyai kita, ya. Tuhan yang punya kita, jadi jangan kita tidak percaya kepada Tuhan. Oke? Nah, judulnya tadi apa kita? Ketika aku lemah, Tuhan menolongku. Kita percaya ya, Tuhan akan menolong kita ketika kita lemah khususnya. Keadaan apapun pasti Tuhan menolong kita, ya. Nah, penjelasan teks Alkitab dalam Kejadian 6 ayat 9 sampai Kejadian 8 ayat 22. Kitab Kejadian mengisahkan penciptaan alam semesta, asal-usul manusia, asal mula dosa dan penderitaan di dunia, serta cara Allah berhubungan dengan manusia. Kitab Kejadian dapat dibagi dalam dua bagian penting. Kita akan bahas ya. Dalam yang pertama, pasal 1 sampai 11 tentang penciptaan alam semesta dan asal-usul umat manusia. Dalam bagian ini juga menceritakan tentang Adam dan Hawa, Kain dan Habel, Nuh dan banjir besar, serta menara Babel. Ya, ini bagiannya Kejadian 1 sampai Kejadian 11 ya. Yang kedua, Kejadian 12 sampai Kejadian 50 tentang asal-usul nenek moyang bangsa Israel. Nenek moyang pertama ialah Abraham. Ia terkenal karena iman dan ketaatannya kepada Allah. Kemudian dilanjutkan dengan sejarah Ishak anak Abraham dan Yakub anak Ishak. Yakub disebut juga dengan Israel. Ingat, siapa yang disebut dengan Israel? Iya, Yakub ya. Kemudian sejarah ke-12 anak laki-laki Yakub. Ya, ingat 12 anak laki-laki Yakub. Merekalah pendiri ke-12 suku Israel ya. Meskipun kitab ini mengisahkan tentang orang-orang pada zaman awal, hal yang mendapat penekanan khusus adalah tentang perbuatan-perbuatan Allah. Kitab ini dimulai dengan penegasan bahwa Allah telah menciptakan alam semesta dan diakhiri dengan janji Allah bahwa Allah akan tetap memerhatikan umatnya. Pemegang peran utama di seluruh buku ini, di kitab ini adalah Allah yang menghakimi dan menghukum barang siapa yang berbuat salah. Dia pula yang membimbing dan menolong umatnya serta membentuk sejarah mereka. Buku kuno ini ditulis untuk mencatat kisah tentang iman suatu bangsa dan untuk membantu iman itu tetap hidup. Jadi tentang sejarah kitab suatu bangsa, bagaimana iman tokoh-tokoh Alkitab di dalamnya ya, dan untuk membantu iman-iman para
iman itu supaya tetap hidup sampai sekarang seperti yang kita alami. Kita belajar di tokoh Abraham punya iman yang teguh, imannya Nabi Nuh, juga banyak nabi-nabi yang lain ya. Oke, teks ini menceritakan cara kerja Tuhan dalam kehidupan Nuh dan keluarganya. Air bah didatangkan Tuhan sebagai hukuman atas dosa manusia. Namun hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan karena mendengar dan patuh pada perintah Tuhan. Jadi marilah kita meneladani Nuh yang mendengarkan suara Tuhan dan setia kepada Tuhan. Ini kuncinya ya. Oke, ini dalam perjanjian lama. Nah, dalam perjanjian baru ada Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kitab Kabar Baik oleh Markus dimulai dengan pernyataan, inilah kabar baik tentang Yesus Kristus anak Allah. Dalam kabar baik itu Tuhan Yesus ditampilkan sebagai seseorang yang banyak bertindak dan berwibawa. Kewibawaannya nyata dalam cara dia mengajar, dalam kuasanya terhadap roh-roh jahat, dan dalam mengampuni dosa. Tuhan Yesus menampilkan dirinya sebagai anak manusia yang memberikan nyawanya supaya manusia dibebaskan dari dosa. Jadi tokoh sentralnya adalah tentang Tuhan Yesus ya. Cerita tentang Tuhan Yesus dalam kitab ini disampaikan secara hidup dan terus terang. Perbuatan-perbuatannya lebih banyak ditekankan daripada perkataan dan ajarannya. Setelah kata-kata pendahuluan yang singkat mengenai Yohanes Pembaptis dan mengenai baptisan Tuhan Yesus serta pencobaan terhadap dirinya, kitab Markus langsung menceritakan pelayanan Tuhan Yesus. Itu poinnya, khususnya tentang penyembuhan-penyembuhan yang dilakukannya dan tentang pengajarannya. Karena apa? Kitab Markus ditulis oleh Yohanes. Yohanes itu adalah seorang dokter, seorang tabib zaman dahulu namanya ya. Makanya kisah ini banyak menceritakan tentang penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada masa itu. Nah, pasal-pasal terakhir memuat cerita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada minggu terakhir dalam hidup Tuhan Yesus di dunia, terutama tentang penyaliban dan kebangkitannya. Kedua bagian kitab Markus yang dimasukkan dalam tanda kurung besar umumnya dianggap bukan tulisan penulis kitab Markus, melainkan seorang yang lain. Angin ribut diredakan adalah kisah yang sudah sering didengarkan. Inti kisah ini adalah Tuhan Yesus berkuasa atas segalanya, bahkan atas kehidupan umat manusia dan manusia lainnya, ciptaan lainnya. Hal ini juga menegaskan kepada kita sebagai umat manusia untuk percaya kepadanya dan menggantungkan diri kepada kemahakuasaannya ya. Sama intinya. Perjanjian lama menceritakan tentang kita harus bergantung percaya penuh kepada Tuhan Allah. Dan kitab perjanjian baru menegaskan, khususnya Markus, kita percaya dan menggantungkan diri atas kemahakuasaan siapa? Tuhan Yesus ya. Inilah cerita bahwa ketika kita lemah, kondisi apapun yang kita alami saat ini, khususnya masa-masa pandemik ini, ingat Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan tidak akan mau melihat anak-anaknya tergeletak sampai jatuh tak berdaya. Tuhan akan menolong kita. Intinya apa? Percaya kepada Dia, menggantungkan diri kepada Allah, dan tetap yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita manusia. Oke, nah cukup sekian dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk menjadi tugas kalian, Mem April minta kalian menyanyikan pilih satu lagu rohani tentang Yesus penolongku. Ya, banyak lagu rohani yang kalian ketahui tentang Yesus penolongku, apa aja boleh. Ya, kalian boleh cari di YouTube, di Google tentang temanya Yesus penolongku. Kalian nyanyikan, kalian kirim ke GCR-nya Mem April ya. Oke. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Mem April berharap biarlah di tengah-tengah masa pandemik seperti ini kita jangan menyerah. Mem April tahu kalian jenuh, kalian bosan dengan keadaan seperti ini, mengerjakan tugas lagi di rumah lagi seperti itu ya. Tapi ingatlah bahwa apapun yang terjadi saat ini kita alami, yakinlah Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memulihkan bangsa Indonesia. Tuhan akan memulihkan dunia ini dari virus corona, sehingga kita nanti suatu saat boleh bertemu kembali di sekolah, belajar bersama dengan teman-teman dan guru-guru kalian. Oke? Tetap percaya, tetap berdoa kepada Tuhan.
Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Biarlah kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pembelajaran kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat pembelajaran kami pada hari ini. Biarlah kami boleh diingatkan kembali bahwa kami percaya di tengah-tengah kondisi saat ini Tuhan, ketika kami lemah, Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan menjadi juru selamat kami. Ajar kami Tuhan untuk berserah penuh kepadamu. Ajar kami Tuhan untuk selalu berserah penuh akan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ajarlah anak-anak-Mu selalu tekun, selalu setia, selalu taat, dan Tuhan disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas mereka ya Bapa. Berkati kesehatan mereka Tuhan, berikan mereka terus semangat baru hari lepas hari, agar mereka boleh mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru mereka dengan baik. Tuhan, berikan juga orang tua mereka kesehatan, juga berkati setiap usaha dan pekerjaan kedua orang tua mereka Tuhan, maupun orang tua mereka yang mendampingi mereka belajar. Terima kasih Tuhan, kami akan percaya Tuhan, bangsa kami, dunia ini akan pulih seperti semula Tuhan, sehingga kami boleh yakin dan percaya bahwa Tuhan campur tangan dalam segala kondisi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, tetap semangat, tetap disiplin mengerjakan tugas-tugasnya ya, dan tetap berdoa biar Tuhan yang terus memulihkan bangsa kita. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.